Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, lagi-lagi kita akan membahas perihal updatean ke Realme UI 2.0. Bagi teman-teman yang masih menanyakan apakah device kalian dapat atau enggak, silahkan ditonton video saya yang terbaru, di mana di sana memuat tentang daftar terbaru resmi Realme yang dapat updatean ke Realme UI 2.0. Ya, di sini kita bakalan membahas tentang informasi Realme UI 2.0 pertama dari Realme Community. Bang, apa sih bedanya antara Realme Community dengan yang di Telegram? Nah, kalau Realme Community yang ini ya, teman-teman, jadi khusus untuk Indonesia regionnya. Jadi user-user yang ada di Realme Community ini adalah user yang dari Indonesia. Kalau di Telegram atau di Realme Community yang ada di Chrome, nah itu dikhususkan untuk yang India atau bahkan global gitu ya. Kita juga bisa memasukkan pertanyaan ke sana gitu maksudnya. Oke, kita bakalan masuk ke Realme UI 2.0. Nah, di sini ya teman-teman ada informasi bahwasannya Realme UI 2.0 itu untuk Realme 6 sudah masuk beta test yang kelima dengan menawarkan atau memberikan sebuah perbaikan-perbaikan dari mulai sistem, kemudian setting, phone manager, call, kamera, dengan ukuran sekitar 317 MB. Ingat ya, ini merupakan beta test gitu, bukan versi finalnya. Jadi kalau semisalnya, nah di sini ada nih captionnya, kalau PR numpuk pasti bakalan lama. Nah, maksudnya di sini kalau semisal masih ada masalah atau bug ataupun trouble gitu ya, pasti bakalan diperbaiki oleh pihak developernya gitu, oleh pihak pengembangnya supaya kita selaku usernya merasa nyaman gitu eh, dengan UI gitu ya, dengan UI yang diberikan di versi yang terbaru ini. Jadi tidak asal-asalan gitu ketika memberikan sebuah updatean, apalagi kan ini mayor update. Realme UI-nya jadi berubah, kemudian versi Android-nya juga berubah. Jadi bakalan agak lama lah ya untuk masuk ke versi stabilnya. Ya walaupun seperti itu kita apa ya? Kita mendapatkan kabar gembira gitu bahwasanya Realme 6 itu sudah masuk ke beta test yang kelima gitu. Ya, jadi secara tidak langsung untuk versi stabil atau versi resminya tidak bakalan lama lagi. Dan kemungkinan di Indonesia ini tidak akan mendapatkan versi trial karena sudah banyak usernya. Nah, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tidak menjadi sebagai testernya karena berdasarkan pengalaman-pengalaman dari user yang ada di Indonesia ya, Realme UI versi beta ini tentunya ada bug atau masalah gitu sehingga mereka yang sudah bersedia menjadi tester juga selalu minta link rollbacknya, kemudian kembali lagi ke versi UI 1.0. Nah, makanya kita tinggal tunggu aja versi stabilnya ya teman-teman, sehingga ya kita sudah kalau kalau diibaratkan dengan makanan ya kita tinggal menyantap makanan yang sudah siap untuk dihidangkan atau disajikan. Ya tanpa kita icip-icip dulu ini teh enak tuh, ini teh beracun gak, nah kayak gitu. Jadi kita diuntungkan dengan hal seperti itu, mereka yang jadi tester dan kita yang merasakan versi stabilnya dan pasti diberikan secara global teman-teman. Oke, bagi teman-teman juga yang menanyakan perihal Realme C11 Bang apakah dapat atau enggak ya, karena C11 ini untuk Androidnya pas awal beli itu adalah Android 10 dan tentunya berdasarkan syarat upgrade mayor ya atau mayor update pasti bakalan dapat gitu ya. Nah, di sini juga ada Realme C11 juga memenuhi syarat untuk skin baru Sega Mobile Legends. Perusahaan berbasis Android 11 Realme UI 2.0, tetapi perusahaan belum mengkonfirmasi kapan perangkat akan menerima Realme UI 2.0 beta. Nah, pasti dapat ya untuk HP-HP yang baru keluaran 2020-an dengan apa sih namanya? Dengan versi Androidnya itu Android 10 pasti bakalan dapat upgrade ke Android 11. Makanya jangan takut ya teman-teman kalau versi yang terbaru. Nah, di sini kita akan bahas tentang berita terbaru, fitur daftar perangkat peta jalan dan banyak lagi. Nah, di sini ada berita-berita ya. Kita akan scroll ke bawah.
Kalau fitur baru mah udah tahu ya, ada AOD, kemudian gaya mode gelapnya juga tidak hanya satu varian, udah ada 3 varian. Icon customisasi, fitur privacy baru, dan fungsi jendela terapung. Pokoknya nantilah ya, kita bakalan merasakan fitur baru tersebut. Oke, dan ini adalah peta jalan baru atau roadmap early access-nya. Nah, untuk September 2020 ini, Realme X50 Pro udah rilis stabil ya, kalau di India. Kemudian November 2020, Realme 7 Pro sedang dalam pengujian beta. Realme Narzo 20 juga begitu, sedang dalam pengujian beta. Realme X7 Pro juga sama. Kemudian Desember 2020, Realme 6 Pro dalam pengujian beta, Realme 7 dalam pengujian beta, Realme Narzo 20 Pro dalam pengujian beta, sampai ke Realme X berapa ini? X7 ya. Kemudian di kuartal 1. Nah, kuartal 1 itu ada di bulan Januari, Februari, Maret. Nah, bagi teman-teman yang menanyakan, "Bang, apa sih kuartal itu?" Nah, dalam 1 tahun itu ada 4 kuartal gitu, karena ada 12 bulan. Kuartal pertama di Januari, Februari, Maret. Kuartal 2 berarti April, Mei, Juni. Nah, kayak gitu aja hitungnya. Nah, ini ya daftar-daftarnya. Realme 6i belum dapat ya, Realme Narzo 10 belum dapat, Narzo 10A juga belum dapat, C3 belum dapat karena di bulan Maret sekarang ya dapatnya. Realme C12 udah dapat tuh kan, Realme C15 juga udah dapat versi betanya gitu. Kemudian Realme 6 juga sedang dalam tahap beta, bahkan sekarang sudah masuk ke beta tes yang kelima. Nah, kalau kuartal 2 belum dimulai karena dari bulan April, Mei, Juni. Sekarang kan baru bulan Maret. Nah, kayak gitu. Daftar perangkat yang memenuhi nih, yang memenuhi syarat Realme UI 2.0. Pokoknya seri X mah hampir semua, karena seri X kan seri flagshipnya. Nah, ini seri Realme yang number. Saya sudah sebutkan ya, untuk Realme seri 5 hanya 5 Pro, Realme seri 3 hanya 3 Pro ya. Kemudian Realme 6 sampai ke sini-sini nama dapat semua ya. Kemudian seri C tuh, C3, C11 juga dapat, C17 juga dapat. Jadi memenuhi syarat teman-teman. Nah, ini untuk Realme Narzo-nya, kemudian untuk Realme P, untuk seri Q. Nah, kayak gitu ya. Pokoknya kita bersabar saja ya. Kalau dari teman-teman ada yang menanyakan, "Bang, untuk tanggal resminya atau tanggal rilisnya serta bulannya kapan sih?" Nah, kalau pertanyaan seperti itu, maaf saya belum bisa menjawab ya, karena kita itu bukan apa ya, bukan termasuk ke update yang tepat gitu. Kalau di India, kalau Januari ya dapat Januari gitu. Kalau misalnya Februari dapat Februari. Tapi dari sana kita dapat hikmahnya lah ya. Jadi ketika orang lain mengetes betanya, ya kita tinggal merasakan atau mencicipi langsung versi stabilnya. Nah, kayak gitu. Itu kelebihan dari kita tidak bersedia atau tidak mencicipi versi betanya. Oke, hanya itu informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Di like kalau kalian suka, di dislike saja kalau kalian tidak suka. Serta bantu subscribe channel ini agar saya bersemangat dalam membuat konten-konten tentang Realme-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.